ففروا إلى الله إني لكم منه نذير مبين. Baik, barakallahu fiik. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala al-mab'uutsi rahmatan lil alamin nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ya, saya tadi enggak terangkan ya masalah karamah para wali ya. Dan karamah para wali itu ada. Makanya disebutkan dalam buku-buku akidah tentang penetapan adanya. Bantahan kepada orang-orang Mu'tazilah yang mengingkari adanya karamah. Sekaligus bantahan terhadap orang-orang sufi yang berlebihan terkait dengan karamah. Dan saya tidak terangkan tadi, iya, memang karena karamah itu bukan syarat kewalian. Bukan syarat kewalian. Ya, misalnya ada orang ada karamahnya baru dia wali, misalnya, itu tidak benar ya. Atau semakin banyak karamahnya berarti kewaliannya semakin tinggi, itu juga tidak benar. Karena dimaklumi bahwa Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala anhu itu lebih utama daripada Umar bin Khattab dan sahabat yang lainnya. Sedangkan Umar itu karamahnya lebih banyak disebut daripada Abu Bakar As-Siddiq. Ya, kalau antum baca buku-buku tentang karamat al-auliya karya Al-Lalakai, karamat al-auliya karya Al-Khallal, atau karamat al-auliya ya Kitabul Auliya karya Ibnu Abi Dunya, ya karya Ibnu Abdul Hadi, atau yang disusun ada dari sebagian murid-murid Syekh Mukbil belakangan, dia kumpulkan riwayat-riwayat yang sahih tentang karamah para wali. Kalau dibaca di dalam buku-buku itu, maka kita lihat ternyata di antara sahabat itu ada karamah-karamahnya, banyak disebutkan di situ. Tapi setelah sahabat lebih banyak lagi karamah-karamah. Jelas ya? Apakah yang setelah sahabat lebih utama dari sahabat? Jawabannya tidak. Ya, di antara sahabat itu ada yang lebih banyak karamahnya dari Abu Bakar. Apa mereka lebih utama dari Abu Bakar? Jawabannya tidak. Kenapa? Karena karamah itu kadang datang itu karena keperluan hamba. Si hamba ini perlu akan hal tersebut, maka diberikan untuk menguatkan keimanannya, untuk menambah keteguhannya. Ya, bagi yang lainnya itu belum tentu. Mungkin mereka lebih cukup, sudah lebih kuat daripada itu. Jadi tidak perlu diberi hal yang seperti itu. Baik, itu satu sudut ya. Kemudian sudut lainnya yang perlu saya ingatkan bahwa karamah itu terkait dengan para wali, orang-orang yang salih. Kalau terkait dengan Nabi itu namanya mukjizat atau namanya ayat, tanda-tanda kebesaran Allah. Iya. Ada, ini semuanya di luar kebiasaan, hal yang di luar kebiasaan. Namun hal yang di luar kebiasaan itu terjadi juga pada dukun-dukun, pada tukang sihir, pada orang-orang yang menyimpang. Ya. Kadang hal terjadi istidraj pada mereka supaya semakin sesat. Kadang terjadi hal yang di luar kebiasaan. Itu karena ilmu perdukunan, ilmu sihir, ya, atau yang semisal dengan itu. Makanya sebagian metode tasawuf itu ada yang namanya Tariqah Rifaiyah. Jadi dia ingin menampilkan bahwa mereka ini bagus di atas jalan, karamahnya kalau masuk ke api tidak terbakar di dalam api. Tapi ternyata sebelum masuk dia sudah miyaki dirinya dengan bahan tertentu, dia bisa tahan di dalam api dalam waktu beberapa lama, kemudian setelah itu keluar. Makanya oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah ditantang supaya mereka berdua masuk ke dalam api, tidak keluar lagi, nggak berani. Ya, jelas ya? Tidak berani, sebab dia tahu kalau dirinya akan masuk, dia akan terbakar. Adapun Ibnu Taimiyah dia yakin bahwa dia membela kebenaran, Allah akan memenangkannya. Ya, dan itu keyakinannya. Subhanallah, dari keyakinan orang-orang yang saleh itu adalah hal yang baik dan menakjubkan. Baik, jadi ini kenapa saya tidak terangkan tadi, karena memang karamah itu tidak terkait, bukan syarat dengan syarat kewalian. Selain daripada itu saya sudah terangkan ya bahwa ada
banyak kekeliruan seputar makna wali ini, dan ini kita tempatkan pembahasan tersendiri nanti karena perlu uraian-uraian yang lebih banyak dan lebih mendetail. Ya wallahu taala alam.